Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Maulana Ramadan dari kelas TI D1C, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mulia. Hari ini saya akan membuat sebuah video edukasi tentang sebuah hal yang umum terjadi di masa sekarang ini, masa teknologi. Jadi kita mulai seperti yang kalian bisa lihat pada gambar di atas, terlihat logo-logo yang mungkin kalian sudah tahu keberadaannya dan cara menggunakannya. Ya, benar. Ini adalah logo dari sosial media atau media sosial. Media sosial yang kita sering gunakan setiap hari. Jadi apa itu media sosial? Media sosial menurut Google, media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara real time atau cepat. Dan seperti semua hal yang ada di dunia ini, semua hal yang ada di dunia ini memiliki hal positif dan memiliki hal yang negatif. Dan hal positif dari media sosial tentu saja gratis, bisa digunakan untuk siapa saja tanpa pembayaran jika ingin hanya menggunakan, dan mudah digunakan. Semua orang sepertinya sekarang ini bisa menggunakan media sosial. Media sosial juga bisa menjadi sebuah wadah atau sarana kreativitas seseorang yang bisa dimasukkan ke dalam media sosialnya. Media sosial, karena media sosial berisi konten-konten seperti foto, video, dan hal lainnya, juga bisa digunakan menjadi media penyimpanan informasi. Media sosial juga memiliki kelebihan, yaitu jangkauan yang tidak terbatas. Kita bisa hanya duduk di rumah dan melihat hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman orang lain atau pengikut kita di sosial media. Kita bisa melihatnya hanya dengan memegang HP atau komputer. Dan hal negatif dari media sosial adalah kontrol yang terbatas. Kita mempublish foto atau video di media sosial tanpa kontrol bagaimana orang-orang akan menanggapinya. Disinilah banyak kontroversi yang terjadi, seperti komentar-komentar negatif terhadap suatu peristiwa atau video yang terekam, komentar yang menyinggung orang lain, dan munculnya konten yang tidak pantas. Ya, karena media sosial sangat mudah digunakan. Negatif dari media sosial adalah mungkin banyak muncul konten yang seperti pornografi atau tindak kejahatan yang bisa dilihat oleh anak di bawah umur karena tidak adanya kontrol dalam apa yang terlihat dalam media sosial tersebut. Media sosial juga bisa menimbulkan efek kecanduan kepada remaja-remaja, khususnya sekarang ini, yang hanya memegang HP-nya setiap hari dan tidak ingin keluar rumah karena media sosial berisi segalanya. Media sosial juga bisa menjadi pemicu tindak kejahatan. Seperti seandainya ada orang, kita melihat video di media sosial, cara membuka pintu rumah dengan menggunakan headset. Jadi kita coba untuk merealisasikannya di dunia dan akhirnya menjadi tindak kejahatan seperti memburu rumah orang dan kurangnya penyaringan. Media sosial
bisa digunakan oleh siapa saja. Karena hal itu, media sosial cenderung kurang dalam penyaringan konten yang berada di isinya, seperti apa yang baik atau apa yang buruk. Kita harus memiliki rasa penyaringan tersebut, karena dan dalam penggunaan media sosial, agar tidak mendapat hal negatifnya, kita harus memiliki etika. Apa itu etika? Etika adalah tingkah laku baik atau buruk yang mengandalkan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salah. Jadi intinya etika adalah cara kita melihat sesuatu, apakah itu baik atau itu buruk dari pandangan kita sendiri. Jadi kita membutuhkan etika tersebut dalam menggunakan media sosial. Etika dalam penggunaan media sosial yang pertama adalah penggunaan komunikasi yang baik. Penggunaan komunikasi yang baik adalah harus memenuhi tujuan dari komunikasi tersebut, yaitu mengirimkan informasi dan mendapatkan informasi. Jadi komunikasi yang baik adalah kita mengupload sesuatu di Instagram contohnya, dan kita menggunakan komentar deskripsi untuk memberikan konteks terhadap gambar yang ada di Instagram yang kita post. Yang kedua adalah konten yang tidak mengandung sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Dalam etika penggunaan media sosial, kita tidak seharusnya mempublish sesuatu yang mengandung seperti sara, suku, agama, ras, pornografi, dan aksi kekerasan, karena kurangnya kontrol yang ada dalam media sosial. Jadi kita tidak tahu saat kita mempublishnya siapa yang akan melihatnya, apakah itu mungkin anak kecil di bawah 10 tahun, dan mungkin mereka coba untuk menduplikasi konten kita yang kita publish. Jadi itu hal yang buruk. Yang ketiga, berita atau informasi yang dibagikan benar. Jadi jika kita ingin mempublish sebuah cerita dalam sosial media, kita seharusnya mencari kevaliditas dari informasi yang akan kita sampaikan, karena hal itu adalah hal yang sangat penting dalam menyampaikan sebuah informasi, yaitu kevaliditas atau kebenaran dari sebuah informasi yang diceritakan. Yang keempat, memberikan informasi pribadi sewajarnya. Dalam masa sekarang ini mungkin banyak orang-orang yang tidak memberikan sebuah pembatas atas apa yang mereka ingin tampilkan dalam dunia media sosial ini, atau dunia maya. Dan menurut saya itu buruk, karena ada hal-hal yang sensitif di diri kita yang sebaiknya tidak ditunjukkan kepada orang lain. Dalam hal ini mungkin media sosial, karena kita tidak tahu siapa yang melihatnya, kita tidak tahu apakah mungkin mereka bagaimana mereka menanggapinya. Yang kelima, menghargai dan tidak memberikan komentar negatif pada konten yang dibagikan orang lain. Kita seharusnya menghargai orang lain, itu hal yang lumrah lah, yang mungkin kita tahu kalau kita harus menghargai orang lain, tidak memberikan komentar negatif. Banyak orang sekarang yang memberikan komentar negatif pada sebuah konten yang dipublish seseorang hanya untuk hiburan, dan menurut saya itu hal yang sangat buruk sebagai moral mereka. Dan kita tidak tahu saat kita memberikan komentar negatif tersebut bagaimana tanggapan orang yang mempublishnya. Apakah mungkin mereka tersinggung, sedangkan kita hanya terhibur oleh apa yang kita katakan. Dengan
informasi negatif tersebut. Dan komentar negatif juga bisa cenderung memberikan pemicu orang terhadap tindak kekerasan atas dirinya sendiri. Seperti contohnya ada salah satu kasus cyberbullying di media sosial di luar negeri, di Texas United States, yang dialami oleh Brandy Vela. Brandy Vela adalah remaja 18 tahun seperti kita semua. Dia mengalami cyberbullying dan terpaksa menembak dirinya sendiri karena terus-menerus dikirimi pesan kasar berbulan-bulan oleh pengikutnya di media sosial. Tidak hanya itu, mereka juga membuat sebuah akun palsu yang berpura-pura sebagai Brandy dan mengatakan untuk menghubunginya jika ingin mendapatkan imbalan secara cuma-cuma. Ini menurut saya hal yang sangat buruk, karena seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita cuma pikirkan ini sebagai hiburan, membuat akun palsu atau mengirimkan pesan-pesan kasar kepada orang lain sebagai candaan. Tapi lagi, kita tidak tahu bagaimana orang tersebut akan menanggapinya. Dan dalam kasus Brandy Vela ini, dia sudah tidak tahan dengan pesan kasar yang terus berarah kepadanya, dan dia memutuskan untuk menembak dirinya sendiri dan bunuh diri. Sangat sedih, cerita yang sangat sedih. Jadi dari ini semua, dari banyaknya media sosial yang ada sekarang ini, ada ratusan, mungkin ribuan, kita harus memiliki etika dalam penggunaannya, karena kita tidak ingin hal-hal buruk terjadi kepada diri kita dan orang lain. Jadi ya, itu tanggapan saya. Terima kasih telah menonton video ini.